Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, thumma ila arwah masyayikhina liman lahu haqqun alaina, khususan nadhimu hadhihi al-qasidah al-Imam al-Busiri wa syarihuha al-Imam Ibnu Ajibah bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala fi qasidatihi al-burdah ila an qala al-faslu sadisu fi syarafil Qur'an wa madhin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Da'ni wa wasfi ayatin lahu zaharat zuhura naril qira laylan ala alami faddurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran ghaira muntazimi fama tatawala amalul madihi ila ma fihi min karamil akhlaqi wa syiyami ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mawsufi bil kidami. Alhamdulillah. Masyaallah hadirin yarhamuni wa yarhamukumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita berada di bab ke-6. Bab ke-6 daripada qasidah Al-Burdah lil Imam Al-Busiri, yang mana bab ke-6 ini membahas Imam Busiri yang menyebutkan mukjizat Nabi besar Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim. Bab kelima beliau membahas mukjizat Nabi secara umum. Dibahas sama beliau mukjizat dari bagaimana Nabi menyembuhkan orang yang sakit, bagaimana Nabi memanggil pohon, bagaimana bebatuan bertasbih di tangan Nabi besar Muhammad SAW. Isra Mi'raj Nabi, Isra Mi'raj nanti dijadikan bab khusus oleh beliau. Jadi dua mukjizat sama beliau dijadikan bab khusus, dijadikan satu bab khusus untuk mukjizat tadi. Salah satunya Al-Quranul Karim. Di bab ke-6 beliau khususkan tentang mukjizatul Quran, karena Al-Quran itu mukjizat yang paling luar biasa untuk Nabi besar Muhammad SAW. Kalau mukjizat yang lain sudah hilang dengan meninggalnya seorang nabi, tapi Al-Quran tidak hilang, tidak selesai dengan diangkatnya meninggal dunianya nabi tersebut. Beliau berkata, da'ni wa wasfi ayatin lahu zaharat zuhura naril qira laylan ala alami. Kata beliau, da'ni, biarkan aku. Biarkan aku, seakan-akan kayak ada yang melarang beliau. Biarkan aku, bebaskan aku. Tak usah pedulikan aku. Wa wasfi ayatin lahu zaharat, ketika aku memuji, menyebutkan mukjizat Nabi besar Muhammad SAW. Wallahu a'lam, ini ada tidak di zaman beliau, cuman seakan-akan beliau itu, kalau ini pemahaman yang sesat tadi tidak ada, ini berarti karomah dari beliau. Beliau sudah tahu bakal ada orang yang menganggap ketika kita memuji Nabi itu berlebihan. Ada kelompok seperti itu. Jangan berlebihan muji Nabi gitu. Jangan berlebihan membaca qasidah, bisa takut nanti musyrik, kata dia. Itu kelompok ada. Ketika lihat orang megang tasbih salawat kepada Nabi, dimarahi, uzkurullah, sampai segitunya. Ingat orang megang tasbih, lagi salawat sama Nabi Muhammad SAW, ditegur, oi, zikir sama Allah. Berarti ini ngapoi? Lalai. Itu saking melencengnya pemahaman kelompok tadi sampai segitunya. Jadi jangankan tawasul, jangankan
nyentuh, nyium jendela makbarah Nabi besar Muhammad SAW, menangis ketika masuk Masjid Nabawi, kota Madinah. Jangan itu, muji salawat saja yang Allah sebutkan perintahnya di Al-Quran. Itu kata dia jangan berlebihan. Oh ada dalilnya, ini kata mereka. Mereka tuh kalau dalil nak meloi hawa nafsunya apa mesti. Apa dalilnya? Kata mereka, Nabi kan mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Ini dalil dipakai terus sama mereka nih. Makanya sama Abu ya Muhammad dibahas bolak-balik di kitab beliau. Kata mereka, Nabi mengatakan kalian itu jangan berlebihan memujiku seperti Nasrani berlebihan memuji Nabi Isa bin Maryam. Kata Abu ya, ini saking mereka mahjub, itu seharusnya dalil untuk kita, kata Abu ya, bukan untuk mereka. Artinya Imam Busiri menyebutkan di qasidahnya udah lewat, da'mat da'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Artinya kalau mau muji Nabi silahkan puji Nabi, cuma jangan sampai ke batas Nasrani mentuhankan Nabi Isa alaihi salam. Jadi seharusnya ini kelihatan hati atau pemikiran yang mahjub. Mahjub itu kebalik, dibalik sama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Jadi menerima dalil, dengar hadis, dikira mereka itu hadis untuk membela pemahaman mereka. Kata Buya, ini hadis sebenarnya kita yang harus maki. Ini hadis senjata untuk kalian. Kata Nabi Muhammad, jangan muji aku sampai Nasrani mentuhankan Nabi Isa. Jangan seperti itu. Artinya, selebih dari itu, silahkan, boleh. Jadi kata Imam Busiri, tinggalkan apa yang diyakini oleh Nasrani kepada Nabi mereka, Nabi Isa. Setelah itu, silahkan kalian mau mengatakan apa saja untuk memuji Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru satu dalil. Abu Ya nyebutkan banyak dalil. Sahabat muji Nabi di hadapan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat muji Nabi, Nabi senyum. Bahkan paman beliau Abu Talib muji Nabi sama Nabi ketika sudah dewasa, sudah jadi Nabi, minta diulang pujian itu. Disebutkan sama anaknya Ali bin Abi Talib, pujian ayahnya untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah saja muji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah muji Nabi, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim azizun alaihi ma'anittum. Allah muji Nabi. Ya Allah banyak kalau di Al-Quran pujian Allah untuk Nabi, untuk Nabi besar Muhammad SAW. Al-Imam Al-Ghimari, Abdullah Siddiq Al-Ghimari, beliau termasuk muhaddits al-mutaakhirin. Kalau tingkatannya itu mungkin satu generasi dengan Abu Yasin Muhammad atau di atasnya. Beliau mengumpulkan dari Al-Quran sama beliau diambil ayat-ayat yang memuji Nabi besar Muhammad SAW. Banyak, bukan 1, 5, 10 ayat, puluhan ayat. Yang mana ayat tersebut baik secara jelas memuji Nabi atau tidak jelas, tasrih atau bitalmih, tidak jelas atau yang jelas. Dikumpulkan sama beliau ayat-ayat Al-Quran yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Busiri mengatakan biarkan aku. Apa yang maksud Imam Busiri biarkan aku? Biarkan aku untuk memuji, untuk mensifatkan mukjizat daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kata Imam Busiri, mukjizat Nabi itu zuhura naril qira lailan ala alami. Zaharat zuhura naril qira lailan ala alami. Mukjizat Nabi itu kata Imam Busiri sudah sangat jelas, sudah disebutkan di semua kitab. Jadi misalkan aku tidak menyebutkannya di qasidah ini, wong juga pasti tahu. Itu bukan hanya aku yang menampakkan mukjizat ini. Mukjizat ini sudah jelas, sejelas naril qira lailan ala alami, sejelas api. Nar itu api, al-qira itu jamuan, api jamuan. Apa maksud Imam Busiri? Ini adat orang dulu, orang jahiliyah dulu Arab. Itu mereka kalau di malam hari yang dermawan yang pengen jamu fukara, masakin, musafirin, itu mereka caranya dulu kan tak kate tempat mengumumkan sesuatu tak kate. Jadi caranya ngenjuk tanda. Kalau ada yang belum makan di malam hari mau makan tuh, makan di rumah itu.
Bagaimana ngasih tandanya? Dengan menghidupkan api unggun. Ini dihidupkan api unggun besar-besar. Yang makin dermawan makin besar dia hidupkan api unggun. Ngapo? Berharap orang datang ke rumahnya. Jadi siapapun yang mau datang, fadlu, makan malam. Di malam hari mereka menghidupkan api unggun. Api unggun tadi tanda. Jadi api nar al-qira, jamuan itu maksudnya. Jadi jelas di malam hari gelap. Dulu di atas terang, sekarang malamnya hidup api, ya kan? Sampai ke pucuk jingoan. Itu di situ ada makanan, ya. Orang fakir miskin atau musafir yang baru masuk kota Mekah, belum ketemu tempat penginapan, belum ketemu restoran, istilahnya situ datang situ, tinggal makan. Nah, itu dermawannya orang Arab dulu. Jadi kata Imam Busiri, mukjizat Nabi sudah jelas. Walaupun tidak aku sebutkan, tidak aku sifatkan, tidak aku nazamkan qasidah, sudah jelas mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadurru yasdadu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran ghaira muntazimi. Kata beliau, semua mukjizat Nabi itu seperti ad-dur, mutiara. Mukjizat Nabi semuanya itu seperti mutiara. Yasdadu husnan wa huwa muntazimun. Mutiara tadi kalau dirangkai, kalau disusun, dijadikan kalung lebih bagus. Walaysa yanqusu qadran ghaira muntazimi. Tapi kalau tidak dijadikan kalung juga bagus, tetap bagus. Berebutlah kita kalau ingat ya. Baik mutiara tadi dijadikan kalung, disusun atau tidak disusun, tetap itu namanya mutiara. Jadi kata beliau, mukjizat Nabi baik aku susun di kitab ini, di qasidah ini, atau aku tidak susun, sudah mutiara, sudah bagus, kata beliau. Jadi pujian aku ini bukan apa-apa. Nah, jadi ini beliau menampakkan ketidakmampuan beliau untuk memuji Nabi besar Muhammad SAW. Ini baru mukjizat. Nabi itu bukan hanya mukjizat isinya, banyak sisi lain dari kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW. Nah, dari sisi mukjizat aku sudah tidak mampu, kata Imam Busiri. Pujianku ini bukan apa-apa untuk Nabi besar Muhammad SAW. Nabi sudah mulia, Nabi sudah agung, Nabi sudah terkenal. Aku cuma nyusun deh. Biar kejingoan lebih bagus. Tapi tidak disusun juga sudah bagus, kata Imam Busiri. Laisa yadri qadral habibi siwallah famada taquluhul fusaha'u. Itu beliau menyebutkan ketidakmampuan beliau di qasidah lain. Kata beliau, tidak ada yang mengetahui hakikat Nabi besar Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang seperti kami ini bisa apa untuk mengarang pujian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama tatawala amalul madihi ila ma fihi min karamil akhlaqi wasyiyami. Kata beliau, ini Asy-Syarih Al-Imam Ibn Ajibah mengatakan, idza kana wasfuhu alaihi salam la yasilu ilaihi ahadun ila ghayatih walau wasafa ma asa an yasif famadha yufiduhu tumuh ila akhlaqi. Kata beliau, orang yang semangat untuk memuji Nabi itu tidak bisa sampai ke puncak dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang sudah usaha nak muji Nabi, orang dulu syuara, udaba, mereka itu ahli sastra, mereka itu pandai merangkai kata-kata, kosakata Arab mereka luas, luar biasa. Buktinya Imam Busiri ini, kita kalau tidak baca syarahnya kadang bingung apa yang dimaksud oleh Imam Busiri, tidak ngerti. Saking tinggi sastra beliau, orang dulu luar biasa. Jadi ngarang syair itu sebenarnya seperti mereka nulis biasa, gampang. Jangankan orang Arab, yang bukan Arab kalau belajar bahasa Arab, belajar ngarang syair, kosakatanya banyak, kosakata Arab, itu gampang untuk dia ngarang syair. Apalagi ini orang Arab asli. Orang Arab sudah tahu bahasa Arab, sudah ahli sastra Arab, itu merasa tidak mampu untuk memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma fihi min karamil akhlaq wasyiyami, yang mana Nabi, kata beliau, itu memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang sangat tinggi, luar biasa. Raufur Rahim, Allah mengatakan Nabi itu Rauf Rahim. Azizun alaihi ma'anittum harisun bil mu'minina Raufur Rahim. Dua sifat Allah berikan untuk Nabi, dua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak Allah berikan untuk selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kata ulama, kalau kita lihat Al-Quran itu pujian Allah untuk Nabi, tidak pernah di Al-Quran Allah manggil Nabi langsung dengan nama. Tak kata ya Muhammad, tak kata. Carilah ya Muhammad, tak kata ayat yang bunyi ya Muhammad, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, Yasin, Toha, itu nama Nabi. Jadi dengan apa? Dengan sifat Allah memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dengan isyarat Allah memanggil Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking Allah memuliakan Nabi, tidak Allah ucapkan langsung dengan nama. Ini sekarang ada orang mengucapkan Sayyiduna Muhammad berat ni. Mengucapkan Sayyiduna Muhammad berat. Kita alhamdulillah, mungkin sebagian yang hadir, oh ada Ustaz, iya alhamdulillah di Palembang kita tak banyak nengok kelompok itu. Tapi ada di satu tempat isinya itu kan loh. Makanya kita tahu pengalaman dengan orang-orang seperti itu. Manggil Nabi Muhammad dengan Sayyiduna berat. Oh jangan bid'ah Sayyiduna. Hadisnya ada, Nabi mengatakan ada hadis kan loh mereka. La tusawwiduni kata mereka. Kata Buya ini hadis dhaif. Sudah dhaif maudhu. Maudhu itu karang-karangan orang, bukan hadis Nabi. Karena dari i'rabnya saja atau dari mushtaq kalimatnya sudah salah. Kaidah i'rabnya salah. Nabi mustahil salah di kaidah i'rab. Jadi mereka itu subhanallah, ini kelihatan orang kalau diberi taufik oleh Allah atau tidak diberi taufik oleh Allah. Uang yang tidak diinjak taufik oleh Allah, taufik itu bukan hanya di amal, di pekerjaan, fil aqwal itu juga taufik. Dalam ucapan, dalam berargumen itu juga ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi, mereka tidak boleh berlebihan muji Nabi. Dalilnya hadis tadi, padahal hadis itu untuk senjata menghantam mereka. Hadis berikutnya, jangan manggil Nabi dengan sayyid. Mengucapkan kalimat la tusawwiduni, itu kata Buya, i'rabnya sudah salah. Sepakat ulama itu hadis dhaif. Bahkan ulama mengatakan maudhu. Apa maudhu? Hadis yang dikarang-karang oleh pembohong, dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tahu ini hadis bukan hadis Nabi? Satu, banyak cara mengetahuinya. Salah satunya kita lihat, kalau kaidah i'rabnya salah, tidak mungkin itu hadis Nabi. La tusawwiduni itu tidak bisa, kata Buya, dari sada yasudu. Seharusnya la tusayyiduni, harusnya begitu, bukan la tusawwiduni. Walhasil sama Buya habis itu orang pemahaman tersebut. Jadi mereka salah pemahaman, salah menjadikan dalil hadis, hadisnya maudhu, hadisnya palsu dijadikan dalil oleh mereka untuk kita tidak boleh menambahkan kalimat sayyid ketika memanggil Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tambah dalam salat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cuman kata ulama, kalau kita di salat Ibrahimiyah, ketika mengucapkan nama Nabi dengan sayyid, ketika Ibrahim juga dengan sayyid. Jangan Nabi be sayyid, pas Ibrahim ala ali Ibrahim, jangan. Kata ulama ta'adduban, adab sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sudah di dalam solat atau solat di luar solat baca salawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, wa ala ali sayyidina Ibrahim. Jangan sayyidnya untuk Nabi takutnya kurang ajar kakek sama Nabi Ibrahim alaihi assalam. Jadi ada kelompok seperti itu, ada pemahaman seperti itu, ada yang menganggap berlebihan ketika memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau Al-Imam Busiri, Nabi ini penuh isinya dengan akhlak yang mulia. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil kidami. Beliau mulai masuk ke pembahasan inti di dalam bab ini, yaitu memuji satu mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Al-Qur'anul Karim. Ayatu haqqin, kata beliau, Al-Qur'an itu tanda kebenaran. Ayatun. Ini ayat berapa? Ini ayat itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ayat, arti ayat itu secara bahasa adalah alamah, tanda. Tanda. Ayatun alamatun.
Di hadis Nabi mengatakan ayatun nifaqi salasatun, kata Nabi. Tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji pasti ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanat pasti khianat. Nabi mengatakan ayatun munafik atau ayatun nifaq, tanda. Jadi ayat itu arti secara bahasanya adalah tanda. Kemudian dipakai secara istilah untuk akhir setiap beberapa jumlah dari Al-Qur'anul Karim. Alif Lam Mim 1, ayat yang pertama. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ayat kedua. Dijadikan secara istilah untuk tanda berakhirnya setiap jumlah dari Al-Qur'an. Dan tanda tadi Nabi yang ngasih, Nabi yang nentukan. Ayat pertama Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama menurut mazhab kita Syafi'i. Alhamdulillahirabbil alamin, ayat kedua. Itu siapa yang ngasih? Ini ayat kedua, ini ayat ketiga, Nabi besar Muhammad SAW. Tak perlu kita ragukan lagi itu. Al-Quran itu dari ujung sampai ujung Nabi kalau tertib suratnya, tertib ayatnya itu tauqifi, kata ulama. Apa tauqifi? Dari Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ijtihad sahabat di situ. Sahabat tidak ada ikut campur dalam urusan tertib Al-Qur'anul Karim. Tertib suratnya, tertib ayatnya itu dari Nabi. Nama suratnya pun dari Nabi. Jadi bagaimana? Cara sahabat menulisnya begini. Nabi turun wahyu, Nabi panggil tukang tulis wahyu Zaid bin Thabit misalkan. Dipanggil sama Nabi, Zaid, ini dibacakan sama Nabi 10 ayat. Z ayat ini letakkan di surat Baqarah. Nah, sama Z cari mana surat Baqarah, tulis. Besoknya turun wahyu lagi. Nabi panggil Z ayat ini letakkan di surat misalkan Al-Munafiqun. Gitu. Jadi begitu caranya. Jadi kan Al-Qur'an itu tertib sekarang itu bukan tertib turunnya. Al-Qur'an ayat yang pertama kali turun surat Al-Iqra, bukan satu surat full, bukan 5 ayat pertama dari surat Iqra, Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi Iqra jengok sekarang di berapa? Di juz 30 di akhir. Fatihah bukan pertama kali ya turun. Al-Baqarah itu turun di Madinah. 13 tahun setelah beliau jadi rasul baru turun surat Al-Baqarah. Jadi tertib Al-Qur'an sekarang itu bukan tertib turunnya, bukan. Tapi yang menertibkan Nabi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan letakkan Fatihah surat pertama, surat kedua Baqarah, surat ketiga Al-Imran, seterusnya An-Nisa sampai akhir surat. Itu tertib dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayatu haqqin, kata beliau. Jadi artinya kenapa ayat Al-Qur'an itu dinamakan ayat tanda? Karena setiap kalimat di Al-Quran itu menunjukkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'jizat. Mu'jizat itu kan apa? Mu'jiz itu sesuatu yang melemahkan musuhnya. Itu mu'jiz artinya. Mu'jizat. Apa pengertian dari mu'jizat? Mu'jizat itu yang melemahkan lawannya. Itu mu'jiz atau mu'jizat. Lihat, setiap nabi punya mu'jizat. Digunakan untuk apa mukjizat ini? Untuk melemahkan musuhnya. Karena ketika seseorang mengaku menjadi nabi, siap untuk ditantang atau diminta bukti bahwasanya engkau benar adalah nabi. Jadi harus punya sesuatu yang melemahkan, yang menantang. Makanya dinamakan mukjizat. Melemahkan musuh atau lawan yang ingin menantang rasul nabi tersebut. Itu pengertian dari mukjizat. Al-Quran ini, kata ulama, mukjizatnya bahkan di setiap hurufnya mukjizat. Bukan dari 30 juz Al-Quran mukjizat, tidak. Setiap huruf Al-Quran, jumlah Al-Quran, ayat Al-Quran, surat Al-Quran, itu semuanya mukjizat. Tartib Al-Quran itu mukjizat. Tartib Al-Quran luar biasa. Ada kelompok mufassir itu mengarang tafsir
Dan setiap mau menafsirkan satu ayat itu dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Pasti ada kaitannya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ada kaitannya ayat pertama dan ayat kedua sampai akhir ayat Qul a'udzu birabbin nas. Ada kaitannya. Jadi kata ulama, Al-Qur'an itu semuanya mukjizat. Hurufnya, tertibnya mukjizat. Jadi satu ayat Al-Qur'an itu sudah mukjizat. Tidak perlu 30 juz. Tidak perlu. Makanya ketika orang-orang kafir Mekah tidak percaya dengan Al-Qur'an, mereka itu yakin Al-Qur'an benar. Ayatu haqqin minar rahman, tanda yang luar biasa, jelasnya yang luar biasa, pasti benarnya dari Rahman, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tuh yakin Al-Quran itu dari Allah, yakin mereka. Mereka tahu Al-Quran ini bukan karangan Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu besarnya di tengah mereka, tumbuhnya di tengah mereka. Perkembangan Nabi mereka tahu. Nabi, ini ada kaitannya dengan mukjizat sebelumnya. Ummiyun, la yaqra wa la yaktub. Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu mereka tahu. Nabi itu tidak pernah belajar. Sekarang begitu misalkan, ada orang tidak ada belajar, dari kecil dia lah di pasar sampai dia besar, tahu-tahu baca bahasa Arab. Oh, heran tak gitu. Tahu-tahu misalkan besok ngajar, nyarahkan kitab-kitab yang susah misalkan. Oh, belajar dari mana dia? Kan? Nabi Muhammad begitu. Mereka tahu ini Muhammad dari kecil yatim, tumbuh di tengah-tengah kami, tidak bisa membaca dan menulis. Kalau tidak bisa baca, tidak bisa menulis, artinya tidak pernah belajar. Nabi itu tidak pernah belajar. Tapi tidak bisa membaca, menulis, belajarnya Nabi itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 40 tahun tak turun wahyu Al-Quran. Nabi bacakan di hadapan mereka, bingung mereka. Mereka ahli sastra semua. Mereka tahu mana ucapan yang benar, mana ucapan yang bohong. Maka dari itu ketika Musailamah Al-Kadzab ngaku nabi, maksa nak jadi nabi, ngidup ke buhur, agak dulu Jibril nak turun, kata dia, jangan ganggu aku. Ditunggu sama kawan-kawannya itu, tunggu. Akhirnya Jibril turun, tunggu setengah jam dia metu. Kata kawan-kawannya, apa dia Jibril ngomong apa? Oh, ada ayat baru. Coba bacakan, dibacakan, ketawa gala yang dengar. Yang dengar ketawa gala. Kenapa? Karena mereka ini arbabul fasahah. Mereka ini semuanya pakar dalam sastra Arab. Tahu mereka. Sudahlah Musailamah, kami tahu kau tu bohong. Sudahlah, tidak usahlah pakai Quran lah. Sudah. Kami bela kamu karena kami tidak mau ikut Abu Bakar. Sombong, tidak galak ikut sama Sayyiduna Abu Bakar ketika jadi khalifah. Padahal mereka tahu Musailamah itu bohong. Itu. Jadi ketika Nabi manggil orang-orang Mekah, Nabi mengatakan aku utusan Allah, mereka mengatakan pembohong. Ucapan mereka pembohong itu saja sudah berbalik dengan pengakuan mereka sebelum itu. Nabi cerdas. Makanya tidak Allah utus seorang Nabi kecuali cerdas pasti. Nabi pintar. Nabi panggil orang Mekah. Tidak langsung Nabi ngomong aku ini utusan Allah, tidak. Kata Nabi, wahai orang Mekah, ada semua tuh, Abu Jahal, Abu Lahab, ada kan? Kata Nabi, kalau aku ngomong sekarang, di belakang gunung kita ini ada pasukan yang siap menyerang kita, percaya atau tidak? Ma jarrabna alaika kadhiba, kami tidak pernah mendapati kau itu bohong Muhammad, percaya. Cerdas Nabi kan? Tahu Nabi. Percaya? Sudah percaya? Aku utusan Allah. Oh, pembohong. Jadi makanya anak-anak mereka itu, maka yang banyak iman sama Nabi kan di awal-awal tuh anak-anak pemuda yang abahnya itu pecong musyrik semua. Kenapa? Anak mereka itu belum terbawa hawa nafsu, sombong belum. Jadi mencari kebenaran, bingung dengan abah mereka. Abah, dulu abah ini juluki Muhammad Al-Amin. Sekarang kadzab. Mana yang benar? Kalau abah yang dulu benar, berarti yang sekarang salah. Kalau abah yang sekarang salah, berarti yang dulu benar. Pilihannya. Kata abahnya, yang dulu benar, yang sekarang juga benar. Saking tak galak salah. Pintar anak mereka. Ini hiwar antara Abdullah bin Suhail. Abdullah bin Suhail ini sahabat. Abahnya masuk Islam tapi kaget. Anaknya dulu. Anaknya ngomong. Anaknya udah masuk Islam. Dulu kamu ngomong Muhammad Al-Amin. Sekarang kamu katakan Al-Kadzab. Ini kan bertentangan.
Yang mana yang benar? Kalau dulu benar, berarti sekarang yang salah. Kalau sekarang salah, berarti dulu benar. Akui be salah satunya yang mana? Kata anaknya. Pinter juga anak. Kata abahnya, dulu benar, sekarang juga benar. Artinya kami tidak pernah salah. Nah, itu sombong, begitu. Jadi Nabi cerdas. Nabi panggil mereka, kata Nabi, percaya ini lakum basyirun nadir. Kata Nabi, aku utusan dari Allah membawa kabar gembira bagi yang ikut, membawa ancaman bagi yang tidak mau ikut untuk kalian. Langsung tepuk tangan galau. Oi, pembohong besar ini. Itu. Berubah langsung karena sombong mereka. Ketika Nabi sudah didustakan oleh umatnya, minta bukti mereka. Nabi itu bacakan Al-Quranul Karim, surat atau beberapa ayat dari Al-Quran yang dimulai dengan Iqra tadi. Bingung lagi mereka. Muhammad ini tidak pernah bohong. Sekarang ngomong, mereka tahu ini tidak bohong Muhammad. Bawa Al-Quran bro. Ada namanya orang musyrik Mekah yang bernama Utbah. Utbah ini sastranya paling tinggi. Afwan bukan Utbah, Walid. Abahnya Khalid bin Walid. Itu kan musyrik. Sastranya paling tinggi. Kata orang-orang Mekah, Abu Jahal, udah kita kirim yang paling sastrawan istilahnya. Siapa? Walid. Walid datanglah ke Muhammad, ajak dia ngomong, ajak debat. Walid datang, Nabi Muhammad ngomong panjang lebar. Di cerita lain, Utbah tadi datang ke Nabi Muhammad, nawarkan, wahai Muhammad, apa tujuanmu dari kejadian sekarang ini apa? Nggak kau tahu apa dia? Pengen jadi raja, kami jadikan kau raja. Oh, lihat tawaran Nabi. Dan ini tawaran mujahid semua nih, biar bungkam, mau dibayar berapa triliun siap mereka. Dilihat, dites, kuat tak imannya. Mau jadi raja, kami jadikan kau raja. Mau jadi orang terkaya, kami kumpulkan. Jadi mereka nih saking pegelnya, yang Nabi enggak iya apa be, laju. Dengan satu syarat, tidak usah dakwah lagi, stop. Mau jadi orang terkaya, kami kumpulkan semua harta kami, kami jadikan kau orang terkaya. Mau menikahi perempuan yang cantik, kami siapkan 10 perempuan Mekah yang paling cantik. Kalau memang itu. Kau ada penyakit, kami carikan dokter sedunia biar kau sembuh. Apa maumu? Nabi dengar, didengar di sana. Wan nabiyyu yasma. Nabi dengar, tidak dibantah. Oh, tidak. Nabi dengar. Sudah selesai kata Nabi, selesai. Dibacakan surat Fussilat. Awal Fussilat sampai sajdah. Di Fussilat itu ada sajdah. Dibacakan sampai sajdah. Utbah tadi, cerita yang lain, Walid tadi, kalau Walid lupa Al-Fajr, apa surat yang dibacakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Keluar, itu mereka cak lolo keluar. Linglung dari rumah Nabi, habis dengar Al-Quran. Karena mereka arbabul fasoha, mereka ini wong yang paling ngerti dengan sastra. Bingung. Sampai mereka masuk Darun Nadwah. Abu Jahal dan kelompok yang lain, wah ini di cerita pertama Walid, cerita kedua Utbah, ini kejadian, dua-duanya kejadian, tapi beda waktunya. Ini mereka pulang bukan dengan muka ketika mereka pergi. Pas pergi pede mereka, pede pergi. Balik lain lainnya. Wah, jangan-jangan masuk Islam juga, kata Abu Jahal. Ditanya Walid, kata Walid, apa Walid, bagaimana? Dia itu bukan penyihir. Terus Walid, dia itu bukan pembohong. Terus Walid, dia bukan penyair. Terus apa Walid? Oh, disifati sama Walid. Kata ulama, tidak ada yang bisa mensifati Al-Quran lebih dari Walid. Ketika mensifati Al-Quran, omongan yang dia bawa, atasnya rindang, bawahnya paten, kayak luar biasa, panjang lebar. Beliau memuji Al-Quran. Dia, bukan beliau karena mati dalam keadaan kafir, dia memuji Al-Quran panjang lebar. Abu Jahal langsung istilahnya oi, sadar, jangan sampai terikut. Nah itulah, karena gengsi, tidak mau ikut Nabi Muhammad. Akhirnya, jadi Walid, bagaimana? Apa nih? Kita harus nyiapkan, harus samo. Ucapan kita harus samo, ini pas nak musim haji. Kenapa? Karena banyak kabilah datang. Jadi mereka ini musyawarah, apa julukan Muhammad yang kita sepakati. Kata Walid, yang paling dekat penyihir lah. Kalau penyair, tidak. Kalau pembohong, tidak. Penyihir. Ngapa penyihir? Kata Walid, karena dia itu suka memisahkan antara anak dan orang tuanya. Padahal bukan sihir itu.
al-haq, kebenaran yang memisahkan anak dan orang tuanya. Dadu kafir, dadu muslim, mati dalam keadaan kafir. Kalau Utbah ketika pulang ke kelompok mereka habis dengar Al-Quran tadi, surat Fussilat, kata Utbah, wahai Ma'syarul Quraisy, dengarkan omongan aku. Aku ni orang paling fasih, aku ni orang paling paham masalah sastra. Muhammad ini bakal jadi orang besar. Udah, jangan kamu melok-melok urusan dia, biar kebe. Kalau memang yang dia bawa itu jelek, jahat, dia akan binasa sendiri. Kita tidak ikut-ikutan. Tapi kalau yang dia bawa akan jaya, kita juga pasti termuliakan karena dia dari kaum kita. Wah, Abu Jahal habis, ente pengecut, ente pecundang. Abu Jahal lah pokoknya yang nyesat-nyesatkan mereka tuh. Ya, dikata-kata yang Abu Jahal. Akhirnya ya sudah, dah kalah Islam juga. Oke, kata Nabi itu berharap Utbah masuk Islam. Kenapa? Karena dia paling fasih dan dia orangnya paling berakal. Kalau Abu Jahal paling apa istilahnya? Paling ketutup tuh Abu Jahal. Abu Jahal namanya kan, jahal, bodoh. Nah, jadi itu ayat Al-Quran per ayatnya. Nah, mereka ini ketika tidak percaya, Allah tantang di Al-Quran untuk mereka. Kata Allah, kalau kalian tidak bisa tidak percaya dengan Al-Quran, fatu bimithli, coba buat seperti Al-Quran. Kata yang baca sudah beberapa bulan, kata jawaban, ya sudah, kata Allah. Ini ada semua di Al-Quran. Fa'tu bi asyri suwarim mim mithli. Kata Allah, bikin 10 surat saja. Tadi kan aku suruh buat Al-Quran, walaupun waktu itu Al-Quran belum full, cuman banyak, 10 surat deh. Diem juga, kata yang baca buat. Karena mereka tahu ini mukjiz, ini mematahkan kekuatan mereka, membuat mereka tidak mampu, tidak bisa. Kata Allah, ya sudah, 1 surat saja. Tanazul, Allah turun sampai ke 1 surat. Fa'tu bi suratin min mithli. 1 surat. Kata ulama, surat yang paling pendek. 1 surat itu kan berarti yang dimaksud surat paling pendek. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Ini turun di Makkah ayat ini. Kata Allah, nah seperti surat Al-Kautsar, buat coba. Tak kati yang bisa. Dan kata ulama, tantangan ini terus berlaku sampai hari kiamat. Ada apa? Uang yang banyak sekali, banyak mulhid, orang yang tidak percaya dengan Nabi, yang melecehkan Islam, yang meragukan Al-Quran, banyak. Tapi ada tidak di antara mereka yang berusaha membuat surat seperti Al-Quran? Tak kati. Kenapa? Tak kati yang mampu. Jadi ketidakmampuan mereka, kalau mereka dapat hidayat, seharusnya mereka sadar ini berarti benar bukan karangan manusia. Ini betul-betul karangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Buti, Al-Syahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau menceritakan, aku ini pernah melalui masa ragu dengan Al-Quran. Bukan ragu ini kalamullah, bukan. Maksudnya beliau ingin meneliti, benar tidak Al-Quran ini kalamullah, bukan kalamun Nabi. Sama beliau diteliti, sama beliau direnungkan daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika Allah, kata beliau, mengatakan wal arda madadnaha, bumi, kata Allah, yang kami lentangkan. Kata Imam Al-Buti, inti jalan misalkan ke timur, sampai teruslah bertahun-tahun, tak bakal ketemu ujungnya. Itu jalan ke barat, jalan ke utara, jalan ke selatan, sampai bertahun-tahun tak ketemu ujungnya. Kenapa? Karena bumi ini bulat. Dari mana beliau ambil ini? Dari Al-Quran. Wal arda madadnaha. Kata Allah, bumi yang kami putar bentuknya. Jadi bumi ini bulat. Di Al-Quran disebutkan bulat bumi ini. Jadi kita jalan ke timur, kata Imam Buti, bertahun-tahun tak bakal ketemu ujungnya. Kenapa? Ya karena ini tak ketemu ujungnya. Nah, ini kata Imam Buti, ketika aku sudah melewati ayat-ayat ini, sudah, istilahnya beliau udah muslim, yakin beliau, cuman beliau nak ngetes dewek. Tidak pengen kata wong tua, kata guru, tidak pengen buktikan dewek. Benar, betul kata beliau. Ini bukan kalamul basyar, bukan ucapan manusia. Bukti lagi kata beliau. Ini bukan ucapan manusia. Ini bakal disebutkan oleh Imam Busiri di bed setelah ini, Anil Ma'ad, yang akan terjadi. Bukti kata beliau, apa kita sebut. Kata beliau, Walid tadi
yang tidak percaya sama Nabi, setelah dengar Al-Quran dan beliau mengatakan Nabi itu penyihir, sahir, itu setelah beliau dia tadi ngatai Nabi, Allah turunkan surat Muddathir 15 atau 10 ayat dari ayat pertama. Dzarni, dari ayat dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda. Ini mungkin 20 ayat setelah itu turun untuk Walid tadi, abahnya Khalid bin Walid. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar. Kata Allah, si Walid itu aku akan masukkan ke neraka Saqar. Ini Walid masih hidup. Walid masih hidup. Dia baca ayatnya. Kata Imam Buti, ini juga yang membuat aku yakin Al-Quran bukan kalamun Nabi. Kenapa? Kalau Al-Quran kalamun Nabi, seharusnya Walid itu kepikiran untuk mendustakan Nabi Muhammad. Sa'uslihi saqar, aku akan masukkan dia ke neraka karena dia kafir. Seharusnya ini kan sudah hukum finish, padahal Walid masih hidup. Seharusnya kalau dia nak mendustakan Nabi, dia masuk Islam baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bohong dong itu, sa'uslihi saqar, aku akan masukkan dia ke neraka. Loh, anak udah muslim, surga dong. Jadi mana yang benar Muhammad omonganmu? Yang mukmin masuk surga atau aku masuk neraka? Paham tak? Jadi Allah di Al-Quran sudah menyebutkan finishnya si Walid. Walidnya masih hidup. Kata Allah, Walid ini bakal mati kafir dan bakal aku masukkan ke neraka. Walid itu dengar ayatnya. Sama seperti Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wata, ya, wa mra'atuhu hammalatul hatab fi jidha hablum mim masad. Itu kan sudah difinish sama Allah, udah difonis, dan finishnya sudah ditetapkan oleh Allah, sudah dipastikan. Abu Lahab dengar ayat itu marah dia, tambah jahat dia sama Nabi. Tapi tidak kepikiran seharusnya kalau dia nak dustakan Nabi, pura-pura saja masuk Islam. Ketika dia pura-pura masuk Islam, otomatis omongan Nabi ini bertentangan. Mana yang benar Muhammad? Kalau kata kau yang mukmin masuk surga, aku sudah mukmin, masuk surga dong. Tapi ini ayat kau ngomong, aku masuk neraka, kan bertentangan. Menunjukkan dusta berarti Muhammad. Kata Imam Busiri, tambah istilahnya tambah mantep. Ini bukan kalam al-bashar, ini memang ucapan Tuhan yang tahu masa depan. Allah tahu sudah Walid Abu Lahab tak bakal masuk Islam. Sudah divonis dan finishnya sudah disebutkan sama Allah di Al-Quran. Dihukumi, mereka baca itu ayat, mereka baca, tapi Allah tak kasih hidayat untuk masuk Islam. Atau Allah tidak kasih mereka petunjuk untuk membatalkan, mendustakan Nabi Muhammad dengan pura-pura mereka masuk Islam. Kata Imam Buti Syahid, ini dalil yang sangat besar sekali bahwasannya Al-Quran kalamul bashar, kalamullah, laisa bikalamin bashar, bukan kalam ucapannya manusia, tapi ucapan Allah yang memiliki hati manusia, yang hidayat itu ada di tangannya. Jadi Allah ngomong, Walid sama ini dah aku kasih hidayat neraka di Al-Quran tuh. Mereka baca, mereka dengar ayat itu, tapi kalau hidayat di tangan Allah. Jadi hatta licik pun tidak Allah kasih mereka untuk licik mendustakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayatu haqqin minar rahman, tanda-tanda yang benar, yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Yang mana ayat ini muhdatsah. Muhdatsah itu baru turunnya, bukan hadis. Jadi begini. Kita tutup dengan pembahasan ini. Jadi yang namanya Zatullah, Allah dan sifat-sifatnya Qadim. Qadim itu kan ada sifat 20, wujudun, kidam untuk sifatnya, zatnya Qadim. Qadim atau kidam apa artinya? La awwala li wujudi, tidak ada mulanya, tidak ada awal untuk adanya hal tersebut. Itu arti kidam. Allah tidak ada mulanya, sehingga kita bisa katakan kapan Allah itu ada. Itu zat Allah. Karena zat Allah qadim, berarti semua sifat Allah itu juga qadim.
Kalamullah, Al-Quran itu kalamullah, sifat Allah, ucapan Allah. Qudratullah, kemampuan Allah, ciptaan Allah, semuanya qadim. Qadim, tidak ada awalnya, tidak ada mulanya. Itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman Imam Busiri di sini, jadi kita ulangi lagi, sifat Allah tidak boleh kita katakan bukan qadim. Kebalikan dari qadim atau lawan kata dari qadim, hadis, baru adanya. Atau afwan, ada mulanya. Walaupun sudah puluhan tahun, ratusan ribu tahun, tapi ada awalnya. Misalkan Nabi Adam, hadis berapa ratus ribu tahun yang lalu, tapi ada awalnya. Kapan? Ketika diciptakan. Begitu. Hadis, sifat Allah qadim. Karena zat Allah qadim, zatullah qadim, Allahnya qadim, berarti semua yang berkaitan dengan Allah dari sifat juga qadim. Tidak ada awalnya. Begitu. Tidak ada awalnya. Imam Busiri di sini, ini kalau mau tidak paham, wah Imam Busiri mengatakan Al-Quran hadis. Itu kelompok yang sesat. Ada kelompok dari Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran itu makhluk, hadis. Dari situlah Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara tahunan dan diazab di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika zaman Khilafah Abbasiyah, waktu itu Amirul Mukmininnya Ma'mun. Ma'mun ini kerasukan pemikiran sesat dari Mu'tazilah. Kerasukan pemikiran sesat dari Mu'tazilah sehingga mengatakan Al-Quran hadis, atau Al-Quran itu bukan qadim, baru adanya. Ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Al-Quran itu ucapan Allah, Allah qadim, ucapannya juga harus qadim. Ma'mun makso, semua ulama harus mengatakan Al-Quran hadis. Ahmad bin Hanbal, Al-Quran qadim, bukan hadis. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah ucapan sang Khalik, tidak bisa dikatakan makhluk. Begitu. Di penjara, dicambuk, luar biasa Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan itu cerita kita malam hari ini. Jadi maksud Imam Busiri, ayat di Al-Quran itu muhdatsatun, artinya turunnya, ada waktunya. Kalau turunnya Al-Quran, ada waktunya memang. Kapan turunnya Al-Quran? Fi Lailatul Qadri. Turun sekaligus. Min indillah, dari sisi Allah ke langit dunia. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Kami turunkan Al-Quran sekaligus di malam Lailatul Qadar. Itu yang dimaksud oleh Imam Busiri. Muhdatsatun, turunnya ketika Al-Quran turun dari Allah ke langit bumi, itu ada waktunya. Kapan? Di malam Lailatul Qadar. Walaupun nanti dari langit pertama ke Nabi Muhammad itu diangsur sama Allah selama 23 tahun, tidak sekaligus. Ada hikmahnya juga. Qadimatun, tapi kalau Al-Quran secara umum, global, itu adalah sifat yang qadimah, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifatul mausufi bil qidami. Al-Quran qadim, kenapa? Karena sifat untuk yang disifati, untuk zat yang disifati dengan qadim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Al-Imam Al-Busiri. Jadi maksud muhdatsatun di qasidah beliau artinya baru turunnya, atau ada waktu untuk turunnya, yaitu ketika malam Lailatul Qadar. Ini baru dua ayat, baru ayat pertama, qasidah pertama yang kita bahas tentang kemuliaan Al-Quranul Karim. Insyaallah di pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan daripada kemuliaan mukjizat Al-Quranul Karim, kitab Nabi kita, kitab kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ketemu dalam keadaan sehat wal afiah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah.